Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diamanahkan kepada hamba-hambanya agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Yuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 ilmu yang fardu ain yang kita pelajari, yang wajib dituntut. Yang pertama, ilmu tauhid, usuluddin, ideologi. Sederhananya agar mudah kita pahami iman. Kemudian yang kedua, ilmu faqih, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, Islam. Dan yang ketiga, tasawuf, akhlak yang baik. Kemarin kita sudah membahas tentang iman, baru beberapa sifat. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas faqih. Karena iman yang pertama kali percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas betapa pentingnya wudhu, hukum-hukum wudhu, keutamaan dan manfaat wudhu, kemudian tata cara pelaksanaan wudhu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertama kali harus mengetahui, memahami tentang hukum wudhu. Kemudian keutamaan dan manfaat wudhu. Setelah kita membahas hukum wudhu dan keutamaan serta manfaat wudhu, baru kita akan membahas tentang tata cara wudhu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita mengikuti para alim ulama, yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada prakteknya kita mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, standar afdaliyah, standar terbaik yang dilakukan para ulama. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu tentang hukum berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman ketika hendak melaksanakan sholat, maka diwajibkan untuk berwudu. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hukum wudu. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka hukumnya adalah wajib. Maka ketika hukumnya wajib, karena syarat sahnya sholat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum di luar pelaksanaan sholat. Wa ma istama'a baina rukni wa syarti. Yang bisa dikatakan sah manakala terhimpun syarat dan rukun. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke rukun sholat, kita akan membahas tentang syarat sholat, yakni berwudu. Tadi hukumnya wajib atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hendak melaksanakan sholat, maka diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwudu, membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena hukumnya wajib, maka selanjutnya kita akan membahas apa saja keutamaan dan manfaat wudu, sehingga kita termotivasi untuk melaksanakan, untuk meyakini bahwa, memahami bahwa ketika kita berwudu, begitu banyak keutamaan dan manfaatnya saat kita berwudu. Keutamaan dan manfaat wudu yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalus shalah man ahdasa hatta yatawadda. Keutamaan dan manfaat kita berwudu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tertanam di akal kita bahwa wudu mempunyai keutamaan dan manfaat, sehingga kita benar-benar ketika dalam pelaksanaan wudu meyakini bahwa itu adalah perintah Allah dan atas anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima sholatnya orang-orang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi untuk orang-orang awam seperti kita harus selalu berfikir husnuzan kepada Allah, bahwa ketika kita sudah berwudu, yakinlah bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang seiman, yang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pentingnya kita membahas keutamaan dan manfaat wudhu agar tertanam di dalam akal kita, kepahaman kita, sehingga kita termotivasi untuk selalu menjaga wudhu dan melaksanakan sholat. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyak mungkin teman-teman kita seperti kita dahulu, kita melaksanakan wudhu tetapi tidak pernah memahami keutamaan-keutamaan dan hukum-hukumnya wudhu, sehingga wudhu kita tidak kita perhatikan betul, bahkan tidak mengikuti standar afdaliyah, standar yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat wudhu yang kedua yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat-umatnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah Qurran muhajalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila warratahu falyaf'al. Manfaat yang kedua, keutamaan yang kedua yang harus kita pahami, yang harus tertanam di akal kita, sehingga dalam pelaksanaan wudhu kita betul-betul memikirkan bahwa wudhu ini wajib yang harus kita laksanakan dengan standarnya para ulama, standar yang terbaik, standar afdaliyah. Karena akal kita tertanam di akal kita bahwa wudhu ini mempunyai keutamaan dan manfaat yang luar biasa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah dan kaki yang putih bercahaya karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahaya wajahnya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan wudhu yang kedua harus tertanam betul di logika kita. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, kaki, dan tangan yang putih dan bercahaya karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian ingin memperpanjang cahaya wajahnya, hendaklah ia lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa yaghfir lana. Sehingga tertanam di akal kita betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, cintanya Allah kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Keutamaan wudhu dan manfaat wudhu yang kedua, ketika kita dikumpulkan di yaumil akhir, baginda Rasulullah SAW dapat membedakan umatnya karena di wajah, di tangan, kemudian di kakinya bersih, bercahaya sisa air wudhu, bekas wudhu. Jadi itu harus kita pahamkan sehingga betul-betul kita termotivasi, semangat untuk melakukan wudhu sesuai dengan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi yang pertama kali harus ditanamkan dulu keutamaan dan manfaat wudhu.
Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat keutamaan berikutnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfari." Keutamaan wudhu yang berikutnya yang harus tertanam di logika kita, sehingga ketika kita berwudhu betul-betul memikirkan betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya, cintanya Rasulullah kepada umat-umat. Barang siapa berwudhu lalu membaguskan wudhu, kata Rasulullah, niscaya akan keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari badannya, bahkan akan keluar dari bawah-bawah kukunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga tertanam di logika kita, hanya dengan menyempurnakan wudhu Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang di badan kita, bahkan dari bawah-bawah tubuh kita. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mempelajari, memahami tentang keutamaan dan manfaat-manfaat wudhu, sehingga pada pelaksanaan nanti wudhu kita akan semakin baik. Kita melaksanakan wudhu karena atas perintah Allah, atas anjuran baginda Rasulullah SAW, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Keutamaan wudhu berikutnya dan manfaat yang akan saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qala, man tawadda'a hakaza ghafira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjidi nafila." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berwudu sebagaimana wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti ini, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sedangkan sholat dan berjalannya ke masjid adalah sebagai sunnah tambahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita mengkaji tentang keutamaan wudhu, manfaat wudhu. Dengan ilmu, dengan belajar yang diajarkan oleh guru-guru kita, mengikuti para ulama, mudah-mudahan cara berwudhu kita sama seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berwudhu seperti ini, kata Rasul, mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,